Melawan Raja Iblis aku mati berkorban demi rekan-rekanku. Setelah 300 tahun kemudian aku berinkarnasi menjadi keturunan sang pahlawan. Aku kini bertekad menguak kebenaran yang sejati dari dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Egin, Lionheart, dan anak-anak peserta ritual Bloodline diuji dengan sihir labirin. Saat yang lainnya tak mampu mengalahkan bos monster, Egin dengan mudah memenangkan acara ritual keluarga Lionheart tersebut. Setelah itu, Egin diberi kesempatan untuk mengambil satu harta keluarga Vermont. Gilade yang mengajak Egin ke ruang penyimpanan harta bilang, "Kau cukup ahli dalam menggunakan banyak senjata. Kau mengalahkan monster dengan pedang dan tameng di labirin dan menggunakan tombak ketika berduel dengan Qian dan Desaira." Dalam hatinya Egin bilang, jadi dia tahu tentang pertarunganku dengan Desaira. Itu tidak mengejutkan karena dia adalah pemimpin keluarga. Gilade tersenyum. Senjata Lionheart adalah pedang, tapi leluhur kita Vermont ahli dalam menggunakan banyak tipe senjata, sampai dia disebut Dewa Pedang atau Master segalanya. Tapi bukan Tuan Vermont saja yang ahli dalam menggunakan semua senjata, temannya yang merupakan Master yang hebat tepat di bawahnya. Egin menyadari itu dari buku cerita yang kubaca. Dia disebut Hamel si bodoh. Gilade bilang, "Aku juga membaca cerita itu ketika aku masih kecil, tapi jika Tuan Hamel tidak merepotkan, ceritanya akan membosankan." Gilade menengok ke arah Egin dan tersenyum. "Sejujurnya, aku lebih suka Tuan Hamel daripada Tuan Vermont." Egin kaget mendengar itu. Gilade terus berbicara, "Dibandingkan Tuan Vermont yang seperti dewa, aku lebih suka sisi manusianya Tuan Hamel. Tuan Hamel sering merasa lebih lemah dari Tuan Vermont, jadi dia tidak pernah putus asa. Malahan dia mencoba dengan keras untuk melampaui batasannya, walau pada akhirnya dia mengorbankan diri untuk temannya." Egin sedikit terharu mendengar itu. Ia lalu tersenyum. "Sebenarnya aku juga suka dengan Tuan Hamel." Gilade senang mendengar itu. Hingga kemudian mereka tiba di sebuah ruangan yang kecil dan dijaga oleh dua prajurit. Setelah memasukinya, mereka tiba di sebuah ruangan menuju bawah tanah. Gilade berkata, "Kau merupakan orang pertama yang bukan pemimpin keluarga yang datang kemari." Egin menjawab, "Apa saya sungguh diizinkan masuk?" "Tentu saja, bukankah aku sudah berjanji untuk memberikan sesuatu yang kau inginkan? Ini sudah didiskusikan dengan para Elder of the Senate hari ini." Egin mengenali mereka, Senat, para singa tua Lionheart, termasuk pemimpin keluarga yang sebelumnya. Mereka juga terdiri dari orang-orang penting dari keturunan tambahan. Egin lalu bertanya, apa yang ada di dalam ruang harta itu? Gilade menjawab, "Terdapat warisan yang sudah ada selama lebih dari ratusan tahun. Di antaranya juga ada peninggalan dari Vermont. Sepertinya kau sudah tahu, pedang suci yang merupakan lambang keluarga Lionheart, tapi itu tidak bisa dimiliki oleh satu orang." Egin sedikit kecewa. "Sayang sekali." Gilade menjawab, "Sebenarnya ada alasan lain. Setelah Tuan Vermont, tidak ada satupun orang yang diakui oleh pedang suci. Kau akan paham setelah kau memegang pedangnya." Hingga mereka sampai di sebuah pintu masuk. Gilade memercikan sedikit darahnya pada simbol singa di samping gerbang. Pintu itu bereaksi, lalu terbuka. Gilade bilang, "Masuklah, aku akan menunggu di sini. Jika aku ikut denganmu, kau tidak akan bisa memilih apa yang kau inginkan." Egin senang mendengar itu. "Terima kasih atas pertimbangan Anda." Setelah ditinggal sendiri dalam ruangan, Egin menyeringai, "Astaga, mari kita mulai. Kalau begitu itu yang pertama." Egin melihat sebuah pedang suci yang tertancap. Haruskah aku mencoba pedang sucinya? Holy Sword, pedang yang sudah ada sejak awal mula Kekaisaran Yuras yang agung.
Pedang dari langit, Holy Sword yang sudah tersegel sejak dahulu kala ada di kuil utama dan mengakui Vermont sebagai pemiliknya. 300 tahun yang lalu, pedang itulah yang menusuk Demon King of Slaughter, entitas terkuat kelima dari kastil Devil of Helmut. Tapi setelah itu, pedang itu hanya dipakai sebagai obor. Di sana, Egin mencoba mengangkat pedang yang memancarkan cahaya terang itu. Tapi setelah mencobanya, Egin tak bisa mencabut Holy Sword. Sialan, pedangnya tidak bergeming. Pedang itu tidak bisa kumiliki. Sebaiknya aku mencari harta yang lain. Egin mulai berkeliling melihat banyak senjata yang ada di sana. Ini Aspel the Sword of Gluttony. Pedang ini menyerap mana yang dipotongnya dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan. Egin teringat dengan Vermont yang pernah memakainya. Pedang ini bisa memotong monster kuat dengan sekali tebas, tetapi alasan Vermont bisa mengendalikan Aspel dengan baik karena dia juga seorang penyihir luar biasa. Pedang itu terlalu kuat untuk diriku sekarang. Egin banyak mengenali senjata yang ada di sana. The Draconian Spear Carbos. Butuh sedikit waktu untuk memanaskannya, tetapi tombak ini dapat menyemburkan api napas seekor naga. The Stormblade Winit. Pedang yang diberkahi oleh Raja Roh Elemen Angin. Rampaging Thunderbow Vernoa, busur yang mampu menembak petir berapapun jaraknya. Flying Elusive Sword Jabel, ini adalah pedang yang mampu berubah menjadi cambuk dengan ratusan bilah ketika kau memperkuatnya dengan mana. Geddon Seal, perisai yang mampu menangki semua serangan yang diterima ke ruang hampa. Egin sedikit kebingungan. Saking bagusnya semua senjata di sini, tidak akan membuatku menyesal memilih apapun. Tapi kenapa aku tidak melihat Moonlight Sword atau Demon Spear? 300 tahun yang lalu memang waktu yang lama. Apa mereka sengaja mengambil senjata tingkat dewa? Manakah yang harus kupilih? Winit adalah pilihan mudah. Kamu memperoleh elemen angin hanya dengan memegang senjata itu. Dan jika kamu mengumpulkan mana yang cukup, kau bahkan bisa memanggil Raja Elemen Angin. Tapi mempelajari ilmu sihir elemen roh itu sulit. Bahkan penyihir berbakat kesulitan mengendalikan roh level rendah. Tapi bukan masalah kalau kau punya Winit. Egin masih kebingungan. Santai saja, mumpung aku di sini. Lebih baik aku berkeliling lagi. Egin lalu berkeliling ke area aksesoris dan perhiasan. Kemudian ia heran menemukan sesuatu. Egin langsung mengambilnya dan mengenali itu. Terlihat sebuah kalung permata merah. Egin sangat heran. Ini kalung yang aku punya sebagai hamil di kehidupanku sebelumnya. Kenang-kenangan dari orang tuaku yang termakan oleh monster. Aku berhasil balas dendam dahulu kala. Walaupun begitu, kalung ini tetap aku pakai sampai akhir hayat. Tapi kenapa ada di sini? Apa Vermont membawa pulang mayatku? Mendadak Egin tertunduk. Jadi mereka tidak langsung membuangku dari hidup mereka. Tapi perjanjian antara Vermont dan Demon King of Incarceration itu apa? Memang semua itu menghasilkan perdamaian. Tetapi dua Demon King dan Helmut masih hidup. Mereka dulu membicarakan tentang kita berlima yang akan membunuh kelima Demon King bersama-sama. Lalu kenapa malah melakukan perjanjian? Apa yang kalian buat sebenarnya? Yang aku heran juga kalian menyimpan barangku di sini. Vermont, apa yang kau pikirkan? Aku tidak mau membenci Vermont dan kawanku. Mereka pasti punya alasan kenapa tidak membunuh Demon King. Egin mencoba untuk tenang. Sudahlah, aku tak perlu memikirkannya lebih jauh. Banyak senjata yang kuinginkan di penyimpanan ini, tapi aku tidak mau kalungku dibiarkan di penyimpanan Lionheart. Sesampainya keluar Gilade heran karena Egin memilih kalung tersebut. Saya suka ini. Gilade bingung. Apa kau serius? Banyak harta menakjubkan di dalam sana. Egin menjawab sok polos. Benda-benda itu belum bisa saya kendalikan. Gilade yang memegang kalung itu dalam hatinya berpikir, kalung ini sudah jelek, tua dan permatanya buruk, tidak ada penempaan khusus. Ini kalung murahan, kenapa bisa ada di penyimpanan ini? Gilade mencoba memeriksa kalung itu di patung singa di sisi gerbang.
tapi hasilnya tidak sinkron. Gilade tambah bingung. Aneh, kalung ini tidak terdaftar di penyimpanan. Ini bukan harta Lionheart. Kalung ini seharusnya tidak ada di dalam. Eugene berkata, aku benar-benar menemukannya di dalam. Gilade menjawab, kalau kau benar-benar ingin ini, aku tidak bisa menolaknya, tapi aku akan meminta Loberian untuk mentaksirnya, karena asal-usul kalung ini tidak jelas. Ada kemungkinan kalung ini diperkuat dengan sihir. Eugene bertanya, tapi bolehkah saya menerimanya setelah itu? Gilade tersenyum, aku akan menjaminnya, dan aku sangat tidak menduga kau akan memilih ini. Secara teknis, apa yang kau bawa bukanlah harta Lionheart, jadi kau boleh ambil harta lain dari penyimpanan. Eugene kaget dan senang mendengar itu. Gilade bilang lagi, sesuai janji awalku, ambillah satu harta Lionheart, masuklah kembali ke dalam. Eugene dengan semangat kembali masuk. Astaga, orang yang sangat rasional. Sulit dipercaya kalau dia adalah keturunan Vermont. Kalau begitu tidak ada alasan untuk ragu. Eugene lalu memilih The Stormblade Winnet. Sekarang kau milikku. Malam harinya Eugene bertemu dengan Desaira dan Garcis. Desaira kesal pada Eugene. Kenapa kau tidak memilih tombak? Bukankah kau mahir menggunakannya? Eugene menjawab, ini pilihanku, aku juga mahir menggunakan pedang. Garcis juga tak setuju, kelihatannya itu terlalu ringan dengan kekuatanmu. Martil atau kampak akan cocok denganmu. Lebih dari itu, sekarang seremoninya sudah selesai. Apa kau mau mengunjungi keluargaku? Aku akan memberikan semua obat penumbuh otot yang kau perlukan. Desaira menyela, abaikan saja si bodoh ini, hunuskan pedangnya sekarang. Eugene lalu mencabut pedang tersebut. Ia berkata, ini adalah Stormblade Winnet. Mereka bilang kalau pedang ini diberkahi oleh Raja Elemental Udara. Nanti aku akan memanggilnya ketika aku melatih manaku. Desaira bilang, itu sangat keren, tapi aku tetap akan memilih tombak. Eugene berkata, ada banyak tombak, tombak Draconian Karbos. Desaira langsung antusias. Tombak itu, tombak yang bisa mengeluarkan nafas naga di setiap tusukannya. Lalu apa kau melihat tombak Demon Ruintus? Itu tombak terkuat yang dimiliki oleh Vermont yang agung. Garcis juga tahu itu. Aku pernah dengar tentang tombak itu. Tombak itu digunakan oleh Raja Iblis kekejaman. Eugene sejenak berpikir, 300 tahun yang lalu, ada 5 Raja Iblis di kerajaan Iblis Helmut. Peringkat 1, Raja Iblis Pembawa Kiamat. Peringkat 2, Raja Iblis Pengurungan. Peringkat ketiga, Raja Iblis Kegilaan. Peringkat keempat, Raja Iblis Kekejaman. Peringkat kelima, Raja Iblis Pembantaian. Garcis masih berselisih dengan Desaira. Pengetahuanmu itu salah. Senjata terkuat yang dimiliki oleh Vermont yang agung adalah mesin penghancur Gigolas. Itu bisa menghancurkan apapun. Desaira tak setuju. Raja Iblis Kekejaman itu jauh lebih kuat daripada Raja Iblis Pembantaian. Peringkat Raja Iblis bukanlah hal yang menentukan senjata mereka. Mendengar pertengkaran mereka, Eugene menyadari sesuatu. Dari semua senjata milik Vermont, hanya 2 itu yang sebelumnya dipakai oleh Raja Iblis. Mereka terlalu berbahaya untuk disimpan di ruang harta karun. Mungkin mereka disimpan di tempat lain, dan mereka masih mempersalahkan hal itu. Dua-duanya memang sangat kuat sampai sulit menentukan mana yang lebih baik. Tapi kalau kau memilih senjata terkuat yang dimiliki oleh Vermont, aku tidak perlu berpikir lama. Pedang Moonlight. Itu kehancuran dalam bentuk pedang, tersimpan di titik terdalam Helmut. Baik Raja Iblis Kekejaman dan Pembantaian, keduanya mati oleh serangan mematikan menggunakan pedang Moonlight. Kemudian Eugene mencoba pedang Winnet. Ini pertama kalinya aku memegang pedang betulan di kehidupanku kali ini. Eugene mulai mengayunkannya. 1-2 gerakan teknik berpedang ia perlihatkan. Garcis dan Desaira terkesima, keterampilan pedang yang bagus. Sementara itu di ruangan Gilade, Loberian mencoba melihat apa yang ada di kalung merah.
Loberian bilang, tidak ada sihir di kalung ini. Apa kau yakin kalung ini berasal dari ruang harta karun? Gilade menjawab, benar, memangnya alasan apa yang membuatnya berbohong? Kalau aku tidak mengizinkannya, anak itu tidak akan mendapatkan apapun. Loberian tambah bingung, ini merupakan pilihan yang beresiko. Ayo periksa lagi, kalau ada sihir di kalung ini, aku akan menggali lebih dalam dengan sihir yang bisa membaca ingatan mana. Sihir yang dibuat oleh master kita Sienna yang bijak. Kebanyakan benda memiliki mana di dalamnya. Aku akan membaca jejak mana di kalung ini. Loberian kemudian membaca jejak mana di dalamnya. Ia melihat sekilas perjalanan kalung itu yang pernah dipakai oleh orang biasa. Loberian bilang, tidak ada yang menarik, usianya kira-kira 100 tahun. Loberian juga melihat di suatu tempat seorang kakek-kakek memegang kalung itu. Selesai memeriksanya, Loberian berkata, aku tidak menemukan apapun. Mungkin sihir di ruang harta karun mengganggu mana di kalungnya. Gilade bingung, 100 tahun yang lalu tidak ada orang yang masih hidup yang bisa mengingat dari mana kalung ini berasal. Kalau kalungnya tidak memiliki sihir, aku akan memberikannya pada Eugene. Ini sesuatu yang sangat diinginkan olehnya, bahkan sampai mengabaikan senjata lain. Loberian bilang, sepertinya kau menyukai bocah itu. Sejenak mereka melihat Eugene yang sedang berlatih dari balik jendela. Gilade bilang, kenapa aku tidak menyukainya? Dan untuk tawaran yang kau bilang kemarin, aku menyetujuinya. Aku akan mengadopsi Eugene Lionheart sebagai anakku. Keesokan harinya Gion mendatangi kamar Eugene. Eugene mengenalnya, Gion Lionheart, adik yang paling muda dari kepala keluarga Gilade Lionheart. Orang unik yang tidak menikah bahkan setelah lewat usia primanya dan bergabung dengan Gilade dalam perjalanan. Namaku Eugene Lionheart. Gion langsung merangkulnya. Aku sudah tahu namamu. Kau anak dari keluarga tambahan yang menang melawan keluarga utama di acara ritual itu. Eugene melepaskan rangkulannya. Apa kau datang ke sini untuk membawa aku? Gion menjawab, benar, kakakku berniat mengirimkan kesatria yang lain, tapi aku mengambil kesempatan untuk bertemu denganmu. Walaupun sayang aku tidak bisa melihat acara ritual itu kan hanya boleh diawasi kepala keluarga dan Tuan Loberian sebagai bantuan. Tapi aku mendengar ceritanya. Walau aku tidak senang dengan aturan baru itu, tapi kakakku tidak akan memperdulikannya. Eugene dalam hatinya senang, kebebasan yang bisa dirasakan dari kepribadiannya. Dia orang yang hebat seperti penampilannya. Gion lalu mengajak Eugene ke ruangan Gilade. Gion bilang, kepala keluarga memanggilmu, mungkin untuk memberi ucapan selamat, tapi aku tidak memperdulikan alasan itu. Lebih bagus jika kau sering bertemu dengannya. Semoga beruntung, silakan masuk. Eugene heran melihat ekspresinya, itu cukup membebaniku. Di ruangan itu Eugene diajak makan. Gilade bilang, maaf memanggilmu mendadak, ini kalung merah itu. Aku sudah meminta Tuan Loberian untuk memeriksanya, dan ini hanyalah kalung biasa. Bahkan membaca jejak mana di kalung itu tidak ada yang aneh. Eugene kaget mendengar itu. Jejak mana? Itu sihir milik Sienna. Eugene bertanya, apa jejak yang ada di dalamnya? Gilade menjawab, sepertinya kalung itu dijual di pasar ibu kota sekitar 100 tahun yang lalu. Eugene tambah kaget. Itu tidak mungkin. Kalung ini jelas-jelas yang kupakai 300 tahun yang lalu. Aku sudah mengenakannya bertahun-tahun. Mana mungkin aku salah lihat. Dan tidak ada alasan bagi Loberian untuk berbohong. Apakah dia salah membaca jejak mananya? Atau ada sihir baru yang dipasang oleh seseorang yang berada di level Master Tower. Tapi siapa? Apa Vermont? Eugene mencoba menyembunyikan kecurigaannya. Ia berubah ekspresi. Bisakah aku memiliki kalungnya? Gilade bilang, aku sudah berjanji. Sekarang kau bisa memilikinya jika mau. Eugene lalu kembali memakai kalungnya 300 tahun yang lalu. Setelah itu Gilade berbicara hal yang lain.
Egin, aku memanggilmu tidak hanya untuk membahas kalung itu, tapi sebenarnya ada alasan lain. Memang mendadak, tapi tidak akan menjadi tawaran yang buruk. Ini tentang masa depanmu. Egin mencoba menerka-nerka. Ia langsung bilang, Ciel orang yang baik dan manis, tapi aku tidak ingin memikirkan pernikahan saat ini. Egin dalam hatinya bilang, meskipun aku sudah mempermalukan Cian dan bersikap seperti itu, sepertinya ini akan menjadi pernikahan politik. Gilade Lionheart, kau terlihat seperti orang yang baik, tapi kau merencanakan hal seperti itu di belakangku. Egin menolak dengan halus, aku terlalu muda untuk pernikahan, aku juga belum mendapatkan izin dari ayahku. Gilade bingung sendiri. Tunggu, kau salah paham. Aku tidak mencoba menikahkanmu dengan Ciel. Egin malu sendiri mendengar itu. Astaga, aku sudah salah paham. Kenapa aku berpikir pernikahan dengan anak yang berusia 13 tahun? Sepertinya aku sudah gila setelah menjadi anak kecil. Gilade lalu berkata, aku memanggilmu untuk mengadopsimu sebagai anak. Egin tambah bingung. Gilade bilang lagi, ini memang mendadak. Kalau kau menginginkannya, aku berencana memanggil Gerhard untuk ikut bergabung dengan keluarga utama. Egin masih ragu, tapi nanti aku akan mempunyai 2 ayah. Gilade tersenyum, tidak perlu berpikir keras. Ini artinya keluargamu akan bergabung menjadi bagian dari keluarga utama. Aku tidak bermaksud menculikmu dari Gerhard, tapi aku akan menganggapnya seperti saudaraku sendiri. Egin bertanya, jika aku menolak bagaimana? Apa Anda tidak akan menghargai ayahku? Gilade menjawab, jika kau menolak aku akan kecewa, tapi aku menghargai keputusanmu dan aku mengharapkan yang terbaik untukmu ke depannya. Aku akan mengirim orang ke Gidol untuk membawa ayahmu kemari. Aku ingin berbicara dengannya. Egin bertanya lagi, kau bilang demi masa depanku, apa maksudnya semua itu? Gilade menjawab, kau akan punya kesempatan berkembang dengan tinggal di sini. Pertama, ada banyak kesatria di sini yang bisa mengajarimu. Egin langsung senang. Jika aku ingin belajar dari seseorang, aku bisa belajar dari yang terbaik. Jika aku menjadi anakmu, bisakah aku belajar darimu? Dalam hatinya, Egin merencanakan hal lain. Aku penasaran seberapa kuat pemimpin Lionheart. Gilade berkata, tentu saja bisa, tapi jika kau ingin belajar dari yang terbaik, ada orang yang cocok untuk itu. Gion, aku dulu lebih kuat darinya, tapi sekarang dia sudah melampauiku. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya, apa kau sudah menerima cara latihan mana dari ayahmu? Dalam hatinya Gilade berpikir, tentu saja sulit. Kumpulan mana yang ditemukan di monster yang disebut batu mana? Sudah biasa untuk memakai batu mana ketika mempelajari cara menggunakan mana. Karena batu mana sangat efisien, harganya juga sangat mahal. Dan juga seorang pemula harus mendapatkan bantuan dari orang yang sudah berpengalaman agar hasilnya terlihat. Semua itu tidak akan pernah bisa dilakukan di keluarga Gerhard. Lingkungan itu tak akan bisa mengembangkan potensi Egin. Aku tidak akan mengatakan semua ini karena beresiko membuat Egin memandang rendah keluarganya sendiri. Ini sesuatu yang harus kubicarakan dengan Gerhard secara terpisah. Setelah membicarakan banyak hal, Egin pamit. Di luar, Egin kemudian merasakan sesuatu. Aroma parfum seseorang di pojokan itu. Apa dia sedang menungguku? Egin terus berjalan. Sampai ia kemudian bertemu Anisilia. Egin dalam hatinya berpikir, aku akan bersikap seolah ini kebetulan, padahal dia sudah menungguku di sini. Aku akan mengikuti permainannya. Egin menyapa, aku Egin Lionheart dari Gidol. Anisilia bilang, aku dengar kau berbicara dengan suamiku, tapi itu cukup lama. Egin bertanya, apa ada yang ingin Anda tanyakan pada aku? Anisilia kesal,
Dasar bocah kurang ajar, dia mulai sombong. Wajar saja, anak dusun yang berhasil mengalahkan keturunan utama dalam ritual tidak diragukan lagi. Anak ini akan menjadi orang besar nantinya. Lebih baik tidak membuatnya menjadi musuh. Membuatnya menikah dengan Ciel juga tidak buruk. Karena itulah aku menyuruh Ciel untuk mendekatinya. Anisilia bilang, aku penasaran apa yang kau bicarakan dengan suamiku. Eugen menjawab, kurasa aku tidak boleh memberitahu Anda tentang itu. Anisilia mencoba berpura-pura tenang, tapi sebenarnya ia kesal. Tentu saja, aku tidak bermaksud ingin tahu. Aku hanya ingin mengatakan beberapa hal. Waktu itu Cian melakukan hal yang tidak enak padamu. Aku lupa minta maaf. Eugen menjawab, Cian sudah minta maaf pada aku. Anisilia tertawa, kau cukup dewasa untuk seusiamu. Aku sudah memarahi Cian, jadi aku harap kau bisa berteman dengannya. Eugen balik tertawa, tentu saja kita ini keluarga dan berbagi nama yang sama. Dalam hatinya Anisilia marah mendengar itu. Keluarga, dia memang tidak salah. Hanya saja perkataannya itu membuatku marah karena dikeluarkan dari orang sepertinya. Anisilia tersenyum palsu. Maaf sudah menyita waktumu. Silahkan beristirahat. Eugen kemudian pergi meninggalkannya. Sejenak ia berpikir, istri kedua Lionheart, Anisilia. Jadi dia orang yang memperlakukan buruk keturunan tambahan. Aku tidak ingin terlibat dengannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.